Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Masih di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara, setiap janji Allah adalah ya dan amin. Kenapa? Allah adalah yang maha kuasa. Dia sanggup untuk menggenapi janjinya kepada kita. Tetapi kita melihat, saudara-saudara, ada syarat untuk kita mendapatkan janji Allah itu, yaitu yang kita lihat di sini adalah iman kita. Iman. Sekali lagi, iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Percaya selalu kepada firman-Nya. Lebih dari apapun juga. Lebih dari logika kita. Lebih dari pengalaman-pengalaman kita. Lebih dari apa yang kita lihat. Tetapi kalau Allah sudah berfirman, saudara-saudara, percaya itu dan hidupi itu, pegang itu, bertindak sesuai dengan firman Allah itu. Itulah iman, saudara. Itulah iman. Bukan hanya kita sekedar tahu janji Tuhan itu, firman Tuhan itu, tetapi kita bertindak, berlaku seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekalipun seringkali memang kita awalnya ragu-ragu, apa iya. Tetapi kalau firman Tuhan berkata, kita laksanakan dan kita akan melihat kuasa firman itu melebihi akal pikiran kita, mengerjakan hal yang ajaib bagi kita. Yang kedua adalah kesabaran, saudara. Sekali lagi, banyak kali firman Allah ini, janji Allah ini tidak kita terima dalam tempo yang singkat. Begitu Allah berjanji, langsung kita terima. Seringkali tidak seperti itu. Ada jangka waktu yang kita tidak tahu sampai kapan, saudara-saudara. Tetapi membutuhkan kesabaran dari kita untuk tetap percaya kepada janji Allah itu. Untuk tidak bertindak menurut pikiran kita sendiri. Di dalam Alkitab kita menemukan antara orang yang sabar dengan orang yang tergesa-gesa, yang tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan. Kemarin kita sudah melihat Saul dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13. Dia tidak sabar menantikan Samuel. Tidak sabar. Akhirnya dia dikatakan sebagai orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Kerajaannya tidak akan menjadi kokoh lagi karena ketidaksabaran. Kemudian kita juga melihat seorang yang bernama Absalom, anak dari Raja Daud. Tidak sabar untuk menantikan apa yang menjadi bagiannya dari Tuhan. Padahal dia seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya sendiri, sang raja, yaitu Daud. Tetapi dia tidak sabar. Dia ingin merampas kekuasaan dari ayahnya secara paksa. Tapi kita melihat tokoh-tokoh iman yang lain yang begitu sabar. Abraham adalah contohnya, saudara-saudara. Allah sudah menjanjikan berkat yang ajaib luar biasa, dan dia sabar menantikannya. Sabar. Apa yang terjadi kita tahu sampai sekarang ini. Nama Abraham adalah disebut sebagai bapa leluhur, bapa segala orang percaya. Kemudian Daud juga adalah seorang yang sangat sabar untuk menantikan janji Allah. Sejak dia diurapi menjadi raja oleh Samuel, ada sekian waktu, jangka waktu yang panjang, dia mengalami banyak kesusahan. Dia mengalami banyak penderitaan, dia dikejar-kejar. Tapi dia sabar. Ada beberapa kali kesempatan dia untuk membunuh Saul. Ketika Saul dibunuh, otomatis dia akan naik menjadi raja. Tetapi Daud tidak melakukannya. Dia tidak mengambil jalan pintas menurut akal pikirannya sendiri, tetapi dia sabar menantikan waktunya Tuhan, prosesnya Tuhan, jalannya Tuhan di dalam hidupnya. Luar biasa.
Daud. Sehingga hari ini, sampai hari ini, kita masih mengenal Daud sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan. Seorang raja yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab Amsal kita melihat bahaya dari ketidaksabaran, orang yang tergesa-gesa. Amsal pasal 19 ayat 2, firman Tuhan berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kalau orang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang tidak sabar, saudara-saudara, menantikan Tuhan akan salah langkah, kata Alkitab. Dalam pasal 21 kita melihat lagi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kitab Amsal pasal yang ke-21 dan juga pasal yang ke-28. Mari kita lihat pasal 28 kitab Amsal ayat yang ke-22. Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Mari kita bandingkan tadi dengan pasal 21 itu. Ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Ada dua kali di sini disebutkan orang yang tergesa-gesa mengalami kekurangan. Lalu ayat pasal 28 ayat 22 itu, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Saudara-saudara, mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar jabatan. Kita bekerja dengan tulus, dengan rajin. Itulah yang dikehendaki Tuhan, saudara. Bukan tergesa-gesa mengejar harta sehingga menghalalkan segala cara. Bukan tergesa-gesa mengejar jabatan, mengejar pangkat sehingga menghalalkan segala cara. Ingat, saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita tergesa-gesa dalam hal yang demikian, kita tidak tahu. Justru di depan kita akan mengalami kekurangan. Mengalami kekurangan. Tapi kalau kita sabar, kita ikuti prosesnya Tuhan, saudara-saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita setia, Dia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Tetaplah percaya, tetaplah sabar di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.